Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Makfira dari jurusan Sistem Komputer dengan NIM 2022 01 10 12. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait perbedaan antara model waterfall dengan model prototype. Adapun perbedaan antara model waterfall dengan model prototype yaitu model waterfall dan model prototype. Model waterfall dan prototype adalah dua pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berbeda. Model waterfall adalah pendekatan linear yang mengikuti urutan tahapan secara berurutan, seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus selesai sebelum memulai tahap berikutnya. Model ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan terdefinisi dengan jelas. Sementara itu, prototype melibatkan pembuatan model atau demonstrasi awal dari sistem untuk memberikan gambaran visual kepada pengguna. Ini melibatkan literasi dan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan desain dan fungsionalitas. Pendekatan ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang kurang jelas atau rentan terhadap perubahan. Dalam perbandingan, model waterfall cenderung lebih cocok untuk proyek dengan persyaratan yang stabil dan terdefinisi. Sementara prototype lebih fleksibel dan proyek dengan kebutuhan yang belum sepenuhnya dipahami atau mungkin berubah seiring waktu. Adapun kelebihan model waterfall. 1. Struktur yang teratur. Model waterfall memiliki struktur yang terstruktur dan linear, membuatnya mudah diikuti dan dikelola. 2. Dokumentasi yang kuat. Setiap tahap dalam model waterfall membutuhkan dokumentasi yang lengkap yang dapat bermanfaat untuk pemeliharaan dan pemahaman proyek. Yang kedua, kelebihan prototype. 1. Adaptasi terhadap perubahan. Prototype memungkinkan untuk fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan karena iterasi yang berulang dengan umpan baik pengguna. 2. Pemahaman yang lebih baik. Keterlibatan pengguna awal dalam proses pengembangan melalui prototype dapat meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap solusi yang diusulkan. Penting untuk diingat bahwa pilihan antara model waterfall prototype harus didasarkan pada sifat proyek dan kebutuhan yang spesifik. Model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan tergantung kompleksitas proyek, tingkat ketidakpastian kebutuhan, dan referensi stakeholder. Adapun kekurangan model waterfall. 1. Ketidakmampuan beradaptasi. Model waterfall kurang dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan yang mungkin muncul selama pengembangan proyek. 2. Tinggi risiko kesalahan. Jika terdapat kesalahan atau perubahan yang dibutuhkan setelah melanjutkan tahap tertentu, perbaikan dapat menjadi sulit dan mahal. Adapun kekurangan prototype. 1. Kesulitan manajemen proyek. Dalam prototype, seringkali sulit mengelola iterasi yang berulang, dan proyek bisa kehilangan fokus atau mengalami penundaan. 2. Potensi kelebihan biaya. Proses iteratif dalam prototype dapat meningkatkan biaya pengembangan jika tidak dikelola dengan efisien. Kedua model ini memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan saat memilih. Pendekatan pengembangan perangkat lunak, sebuah pemahaman yang baik tentang karakteristik proyek, tingkat ketidakpastian kebutuhan, dan keterlibatan pengguna dapat membantu menentukan model yang lebih sesuai. Contoh penerapan model waterfall. Contoh dari model pembangunan ini adalah pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftar tidak perlu rapat-rapat langsung mendatangi instansi pendidikan. Teknisnya adalah sebagai berikut. Sistem program untuk pendaftaran dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP.
dengan sistem database yang dibuat menggunakan MySQL dan diterapkan diaplikasikan dengan PC. Dengan sistem operasi berbasis Microsoft Windows, Linux, dan sebagainya. Setelah program selesai dibuat dan kemudian dipergunakan oleh user, programmer akan memelihara serta menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. Adapun contoh penerapan model prototype, sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi serta database untuk pendaftaran pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja. Program tersebut kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil atau penilaian dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.